Al-Ustaz Abdullah Mas'ud LC. Langsung kita datangkan dari Lampung. Beliau sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, para hijrawan, dan mudah-mudahan kehadiran beliau senantiasa bisa menambah ukhuwah kita di dalam menetapi Al-Quran dan Sunnah. Menambah ukhuwah batiniah, dan yang paling terpenting kita bisa tetap istiqomah di dalam menetapi sunnah. Maka dari itu yang seyogyanya berdasarkan rundown acara pada kesempatan Sabtu sore ini adalah bermain bola mini soccer. Karena berhubung hujan, kita barokahkan waktunya untuk melanjutkan materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdullah Mas'ud LC yang akan membedah kitab sejarah pembukuan hadis. Dan sebagai ganti dari acara mini soccer yang sore ini dimansuh nasihnya besok pagi jam 6 sampai jam 8 pagi. Maka bagi yang masih kuat main mini soccer, itu sudah kita bookingkan dari tim acara, kepanitiaan dari tim acara. Insya Allah untuk main futsalnya, main mini soccernya, insya Allah besok pagi jam 6 sampai jam 8. Maka kami mohon kepada seluruh peserta daurah, ya kita sama-sama ramaikan ya olahraga kita. Insya Allah biasanya kita juga dalam asrama biasa ada olahraga. Maka di dalam daurah 3 hari kita ini bersama ketiga masyayikh kita juga akan kita adakan olahraga bermain bola mini soccer. Demikian untuk acara selanjutnya, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Mas'ud LC disilakan. Barakallahu fiina wa fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa yang dialami oleh MC seperti tadi itu adalah gambaran betapa kadang sulitnya menghilangkan jejak masa lalu. Nah, bahkan tadi saat peresmian masjid itu wah ini mau lari ke sana ini. Nah, sudah berbicara tentang perantara agama, terutama, saya mikir, ini mau nyebut putra terbaik bangsa Indonesia. Nah, tidak apa-apa. Yang penting, kalau bahasa sih nggak apa-apa ya, nggak harus dibersihkan sisa-sisanya. Nah, yang penting pemahamannya harus betul-betul bersih. Baik. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya apa yang di tangan kita ini bukan suatu karya tulis loh ya. Ini bukan suatu karya tulis. Ini cuma copy paste dari buku yang ada, yang poin-poin yang saya ingin sampaikan begitu saja. Ya, jadi makanya ini lembaran khusus untuk daurah ini saja. Jadi tidak untuk disebarluaskan. Baik ya. Nah, kalau karya tulis nggak seperti ini, ya. Sebenarnya sebelumnya
Saya tuh ambil poin-poinnya, mau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, dibagikan dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Tapi ternyata waktunya tidak cukup, ya sudah. Insya Allah semuanya sudah pakar bahasa Arab. Nah, kalau mantan Jokama saya yakin sudah biasa khutbah dengan bahasa Arab. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang tema kita adalah Tadwinus Sunnah fil Qarnil Awal. Pembukuan sunnah di abad pertama Hijriah. Baik. Abad pertama ini cakup zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zaman sahabat, juga zaman kibarut tabi'in. Zaman kibarut tabi'in. Baik. Kita awali dengan sejarah pembukuan sunnah di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita ingat, ada beberapa nas yang di situ seperti kontradiksi. Satu nas melarang menulis sunnah, satu nas mempersilahkan menulis sunnah. Baik, sebelumnya kita simak dulu nas-nas yang saya maksud tersebut. Yang pertama adalah nasun yamna'u min kitabati sunnah, nas yang melarang menulis sunnah. Di antaranya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni. Kalian jangan menulis dariku. Dan katakan la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran supaya dihapus. Tapi wahadithu anni, silahkan kalian bercerita dariku. Silahkan kalian sampaikan cerita. Rasulullah pernah berkata begini, Rasulullah pernah berbuat begini, silahkan. Nah, tapi wala haraj, itu tidak apa-apa. Tapi yang ingat, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silahkan bertempat di neraka. Nah, ini nas ini melarang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis sunnah-sunnah Rasulullah. Yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Baik. Kemudian di sisi lain ada nas-nas yang membolehkan sahabat-sahabat menulis Rasulullah. Di antaranya adalah hadisnya Abu Syah, hadis yang di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Mina beliau khutbah tentang keharaman Mekah dan seterusnya. Nah, kemudian datang seorang laki-laki dari Yaman yang dipanggil dengan Abu Syah. Abu Syah dia mengatakan kepada Rasulullah, saya tidak hafal semua yang Rasulullah katakan. Bolehkah saya dituliskan? Rasulullah mengatakan, uktubu di Abi Syah, tuliskan untuk Abi Syah. Nah, berarti ini Rasulullah mempersilahkan, silahkan tulis. Padahal itu bukan Al-Quran. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan izin kepada beberapa sahabat seperti Amr bin As, Anas bin Malik, Samurah bin Jundub untuk menulis. Nah, Amr bin As ini lebih terang izinnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana waktu itu dia memang menulis segala sesuatu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua ucapan-ucapan Rasulullah yang dia dengar dia tulis, semua perbuatan-perbuatan Rasulullah yang dia lihat dia tulis. Akhirnya ada yang menegur dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Terkadang beliau berbicara dalam kondisi marah. Beliau kadang berbicara bukan untuk penetapan syariat dan seterusnya. Bagaimana kamu tulis semuanya?
Akhirnya dia adukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya ditegur begini oleh teman-teman saya. Apa kata Rasulullah? Tulislah. Nah, wallah demi Allah la yakhruju minni illa haq. Tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Walaupun Rasulullah bicara dalam kondisi marah, yang keluar itu tetap kebenaran. Nah, makanya Amr bin As selalu menulis itu, selalu menulis apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik, Samurah bin Jundub juga begitu. Nah, bahkan yang membedakan Abu Hurairah dan Amr bin As adalah ini, poin ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak hadisnya kecuali aku. Kecuali siapa? Amr bin As. Nah, kecuali Amr bin As. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, Amr bin As menulis sementara saya tidak menulis. Baik. Kemudian para ulama mencoba untuk menggabungkan pengertian dua nas ini sebenarnya gimana. Baik. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa ada beberapa sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang secara umum waktu itu, melarang menulis selain Al-Quran, sementara yang lainnya diizinkan. Nah, salah satu sebabnya adalah karena menghindari kerancuan dengan Al-Quran. Nanti orang tidak bisa membedakan apakah ini Al-Quran atau bukan. Ini salah satunya. Dan yang kedua juga agar orang itu lebih fokus pada Al-Quran. Karena waktu itu Al-Quran belum dibukukan. Nah, jangan sampai nanti kesibukan itu terbagi. Kesibukan itu terbagi. Nah, fokusnya terbagi. Baik. Yang ketiga, tentu ini juga salah satu sebab. Nah, apa itu? Nah, supaya sahabat-sahabat waktu itu mereka tidak tergantung pada tulisan. Apalagi kondisi orang Arab terutama kalangan sahabat, kalangan tabi'in, mereka itu memiliki kelebihan budaya yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Apa itu? Segala sesuatu mereka hafalkan. Segala sesuatu mereka hafalkan. Apalagi kemudian ketika kita lihat siapa atau kepada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menulis selain Al-Quran. Coba siapa perawi hadisnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang semisalnya itu di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk orang-orang yang memiliki hafalan yang sangat bagus, yang istimewa. Nah, sehingga orang-orang seperti dia oleh Rasulullah dilarang untuk menulis, hafalkan biar mereka mengandalkan hafalannya. Baik, ini beberapa apa? Nas yang terkait dengan boleh atau tidak menulis sunnah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang intinya secara umum oleh Rasulullah dilarang, tapi beberapa orang juga dipersilahkan. Sehingga kalau ada pertanyaan, adakah pembukuan sunnah di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada, tapi tidak semasif. Kapan itu? Zaman ketika sunnah digerakkan penulisannya, yaitu zaman Umar bin Abdul Aziz. Baik. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada beberapa suhuf itu ya lembaran, kalau kita ya apa ya kitab-kitab kecil. Nah, kitab-kitab kecil yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah sahifah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah. Ada sahifahnya Samurah bin Jundub. Nah, ini yang dikirimkan, yang dia tulis, dia tujukan untuk anak-anaknya. Nah, kemudian sahifahnya Jabir bin Abdullah. Nah, terus yang lebih terkenal tadi siapa? Sahifahnya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu yang dikenal dengan As-Sadiqah. Nah, As-Sadiqah.
Nah, ada juga beberapa papan atau tulisan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Nah, ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penulisan hadis itu ada, cuma tidak apa? Tidak masif, cuma tidak masif gitu aja. Baik, kemudian kita beralih ke masa sahabat radhiyallahu anhum, artinya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana upaya mereka untuk memelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini saya ambilkan beberapa poin namadzij itu, unmudhaj, apa itu unmudhaj? Contoh, contoh sampel yang menggambarkan upaya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendokumentasikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, upaya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan al-hathu ala hifdzil hadis. Nah, mengajak, mendorong untuk menghafal. Nah, mendorong murid-muridnya untuk menghafal. Nah, wa tathbitu dzalika bil hifdzi wal kitabah. Kemudian hafalan itu dikuatkan lagi dengan selain menghafal ditulis. Nah, ditulis, dihafal dan ditulis. Nah, sebagian mereka menggunakan metode menulis, tapi setelah dihafal dihapus. Nah, beberapa sahabat, nah di situ mengajarkan murid-muridnya tulis dulu apa yang mereka riwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan itu, nah, suruh menghafalkan. Begitu sudah hafal, hapus semua. Apa maksud mereka ini? Masih sama. Maksudnya adalah agar orang tidak terlalu bergantung dengan tulisan. Karena kalau sudah bergantung dengan tulisan biasanya hafalan itu jadi lemah. Nah, hafalan itu jadi lemah. Seperti kita sekarang kan. Nah, seperti kita sekarang. Nah, bahkan yang baru kita dengar kajian tadi sekarang sudah lupa semua. Lupa semua. Itu karena apa? Kita terlalu bergantung dengan catatan. Baik. Makanya di sini sahabat Rasulullah SAW mereka di satu sisi memang sudah memperhatikan untuk menulis, tapi mereka tetap mengutamakan untuk menghafal. Baik. Kemudian juga ada dalam bentuk kitabatus sunnah ba'dihim ila ba'd. Sebagian sahabat menulis sabda Rasulullah SAW, menulis apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka kirimkan kepada yang lain, sahabat yang lain, kepada tabi'in yang lain. Mereka kirimkan begitu. Nah, kemudian juga dalam bentuk hatsu talamidhihim ala kitabatil hadits wa taqyidihi. Nah, memerintahkan murid-muridnya untuk menulis hadis. Ini termasuk diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, dia mengatakan uktubu anni. Nah, uktubu anni atau qayyidul ilma bil kitabah. Nah, tulis dariku. Bahkan dia mengatakan, aku tidak menganggap ilmu yang nggak ada catatannya. Itu dari Anas bin Malik. Kalau nggak ada catatannya saya nggak percaya. Baik. Kemudian juga ada dalam bentuk penghimpunan hadis-hadis dalam sahifah-sahifah. Nah, yang itu disebarkan di antara guru-guru, antara guru dan murid. Guru menulis dikirimkan kepada muridnya, guru menulis diberikan kepada muridnya. Itu banyak di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk secara umum gerakan menulis belum ada. Nah, bahkan di masa ini sempat Umar bin Khattab radhiyallahu an punya ide, punya gagasan untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kemudian dia
mengurungkan niat itu. Nah, sempat dia bermusyawarah untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah, kemudian dia urungkan. Dan para ulama juga mengatakan ini masalahnya atau penghalangnya adalah salah satunya dia tidak mau fokusnya orang-orang Islam saat itu nanti habis untuk penulisan hadis sehingga Quran terlalaikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena umumnya orang-orang waktu itu hafalannya sangat kuat. Baik. Kemudian kita beralih ke masa at-tabi'in. Baik, ke masanya at-tabi'in. Nah, bagaimana upaya mereka dalam membukukan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kurang lebihnya di awal-awal masa tabi'in, nah itu polanya sama dengan di awal masa sahabat. Nah, itu selain al-hathu ala iltizamis sunnah wa hifdhiha wa kitabatiha wa tathabbut fi riwayatiha wa sama'iha. Berupa apa? Perintah, ajakan, dorongan untuk menetapi sunnah. 1. Wa hifdhiha dan menghafalnya. 2. Wa kitabatiha dan menulisnya. Cuma di sini ada tambahan lagi. Wa tathabbut fi riwayatiha wa sama'iha. Untuk lebih teliti dalam meriwayatkan dan mendengarnya. Karena apa ini? Ini sudah terutama setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, meninggalnya Utsman bin Affan, meninggalnya Ali bin Abi Thalib, sudah banyak fitnah. Nah, sudah mulai bermunculan orang-orang yang dicurigai. Nah, sehingga di sini mulai ada apa? Perintah, dorongan untuk berhati-hati di dalam meriwayatkan atau mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga ada beberapa tabi'in yang dengan inisiatif mereka tentunya itu membukukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam buku-buku. Nah, di antaranya Sa'id bin Jubair. Nah, di situ ada Suhuf Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair dengan inisiatif dia tentunya dia membukukan sendiri sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id bin Jubair itu muridnya siapa? Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Orang terakhir yang dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Nah, orang terakhir yang dibunuh Hajjaj bin Yusuf itu adalah Sa'id bin Jubair. Nah, kemudian juga ada sahifahnya Bashir bin Nahik. Nah, ini katabaha an Abi Hurairah wa ghairihi. Dia menulis sahifah itu sumbernya dari Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian juga ada Suhuf Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr ini juga salah satu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dia termasuk muridnya Ibnu Abbas yang menonjol dalam ilmu tafsir. Nah, nanti kalau kita belajar usul tafsir, nanti pasti akan ada sisipan apa itu? Biografinya Mujahid bin Jabr ini. Nah, karena banyak tafsir-tafsir yang dinukil dari Ibnu Abbas melalui Mujahid bin Jabr. Nah, kalau kita baca tafsir, misalnya yang pernah baca tafsir Ibnu Katsir, dikit-dikit kita dengar qala Mujahid, qala Mujahid, qala Mujahid. Dia itu adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Baik. Nah, kemudian di masa ini yang tentunya tidak boleh dilewatkan adalah upaya yang dilakukan oleh dua tokoh. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pertama yang menggerakkan pembukuan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah zaman Umar bin Khattab
Nah, niat itu diurungkan. Nah, zaman Umar bin Abdul Aziz itu dia realisasikan. Kenapa? Dia melihat kondisinya sudah sangat mendesak. Nah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus segera dibukukan. Maka dia memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah secara resmi gerakan menulis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan. Nah, yang sebelumnya ini tidak dalam bentuk gerakan yang bersifat umum, belum. Orang-orang baru berinisiatif sendiri-sendiri. Yang lainnya masih lebih banyak mengandalkan apa yang dihafal. Lalu, kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Saya nukilkan nasnya. An Abdullah bin Dinar annahu qala, kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abi Bakr bin Hazm. Undur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtuhu. Lihatlah, telitilah semua yang termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah itu. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Karena aku khawatir akan lunturnya ilmu dan hilangnya ahli ilmu. Wala taqbal illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan engkau jangan menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dicatat dalam upaya pengumpulan hadis saat ini hanya apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin ya, karena nanti di masa setelah ini akan ada metode lain, Jadi di masa ini metode pembukuan hadis itu murni, yang dicatat hanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walitafshuwal ilm. Dan saya punya keinginan agar ilmu itu bisa menyebar. Walitajdisu hatta ya'lama man la ya'lam. Dan agar setelah itu kalian duduk mengajar supaya orang-orang yang asalnya tidak mengerti jadi mengerti. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Nah, karena ilmu itu tidak akan rusak sampai ilmu itu tersembunyi. Nah, tersembunyi itu ada dua kemungkinan. Nah, tersembunyi karena apa? Punah, atau tersembunyi karena diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena kalau ilmu pengajarannya sudah secara sembunyi-sembunyi, wah itu ada apa-apa itu. Nah, dikit-dikit bitonah, itu. Dan bahaya. Karena apa? Itu sudah bertentangan dengan tujuannya ilmu diturunkan. Apa itu? Tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai'. Nah, baik saudara sekalian. Ini adalah pengumpulan hadis atau pembukaan hadis di abad pertama Hijriah. Nah, di abad pertama Hijriah. Nah, dari tahun 1 Hijriah sampai 100 Hijriah. Nah, itu pembukuan al-hadis sampai pada tahap ini. Nah, dan pembukuan hadis di tahap ini selain tadi hadis itu hanya dibukukan murni, isinya kitab itu adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, yang kedua belum ada di situ metode penulisan hadis yang disusun sesuai dengan apa?
bab-babnya itu belum ada. Pokoknya mana yang didengar dari Rasulullah ditulis, mana yang didengar dari Rasulullah ditulis, mana didengar dari Rasulullah ditulis. Nah, tidak mempertimbangkan ini dalam kelompok hadis-hadis apa, nggak mempertimbangkan itu. Pokoknya di sini menghimpun saja dulu, menulis saja dulu. Baik. Nah, kemudian kita beralih ke abad kedua Hijriah. Nah, abad kedua Hijriah ini mencakup eranya siapa? Sigharut tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, karena sigharut tabi'in atau saya belum jelaskan ya apa yang dimaksud dengan kibarut tabi'in, sigharut tabi'in. Nah, saya jelaskan. Apa sih kriteria tabi'in senior, kibarut tabi'in, sigharut tabi'in itu? Nah, yang dimaksud dengan kibarut tabi'in adalah mereka yang kebanyakan riwayatnya dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan apa? Tabi'in senior, tabi'in senior. Ya. Adapun sigharut tabi'in adalah mereka yang kebanyakan riwayatnya dari tabi'in yang lain. Mereka bertemu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kebanyakan belajarnya mereka kepada generasi yang sama, yaitu generasi tabi'in. Baik. Sigharut tabi'in dalam sejarahnya masih dijumpai, yaitu di sekitar tahun 140-an Hijriah. Itu masih. Nah, berarti 140 dan selanjutnya bisa dikatakan adalah eranya siapa? Atba'ut tabi'in. Di era ini ada hal-hal yang tentunya nanti sangat mempengaruhi cara atau pola pencatatan hadis-hadis dan metode mereka dalam meriwayatkan hadis, itu ada terpengaruh oleh beberapa kondisi ini. Nah, kondisi apa? Yang di sini saya tuliskan poin-poinnya. Yang pertama di era ini adalah zuhurul bid'ah wa fushul kadzib fi hadzal qurn. Bukan Quran ya, qarn. Bermunculan bid'ah dan banyaknya dusta di abad ini. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nah, kemudian setelah itu apa kata Rasulullah? Nah, thumma jaa qaumun yasbiqu yaminuhum syahadatahum wa syahadatuhum yaminuhum. Nah, kemudian setelah itu akan bermunculan orang-orang yang sumpahnya mendahului penyaksiannya, penyaksiannya mendahului sumpahnya. Artinya apa? Banyak orang-orang pembohong, di situ banyak pembohong. Nah, bid'ah-bid'ah juga bermunculan. Tapi sebelumnya apa enggak ada? Ada, tapi mereka belum muncul besar gitu, belum. Nah, bid'ah khawarij, bid'ah Rafidhah sudah muncul sebelumnya. Nah, sudah muncul sebelumnya. Nah, tapi tidak seperti di abad ini. Baik. Kemudian juga kalau kita perhatikan juga bagaimana perjuangan ulama di masa ini. Nah, perjuangan para ulama di masa ini juga lebih banyak tercurah dalam masalah ini. Apa itu? Juhudul ulama fi muqawamati tilkal bid'ah wal kadzib. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana di era ini para ulama berjuang keras untuk melawan fenomena munculnya bid'ah-bid'ah dan dusta-dusta di masa ini.
Baik. Ini dua hal yang mempengaruhi bagaimana cara mereka memperhatikan sunnah, bagaimana cara mereka membukukan sunnah. Ini juga ada pengaruhnya di sini. Baik. Di masa ini mulai ada selain tadi pembukuan sunnah, ada mulai upaya ta'lif ilmi rijal. Nah, menyusun atau menulis ilmu rijal. Ilmu rijal itu apa? Ilmu tentang perawi. Nah, itu sudah mulai ada pembukuan tentang ini. Karena apa? Nah, sekarang sudah saatnya setiap orang mengatakan qala Rasulullah untuk diusut. Dari siapa? Dari siapa? Nah, dari siapa? Kemudian kita usut lagi. Reputasinya seperti apa? Bisa diterima enggak hadisnya? Nah, ini di tahun 2 Hijriah sudah mulai ada upaya penulisan kitab-kitab seperti ini. Nah, di antara yang berusaha untuk menulis kitab tentang rijalul hadis adalah Laits bin Sa'ad. Nah, ulama yang meninggal tahun 175 Hijriah. Juga Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, meninggal tahun 181 Hijriah. Ada Dhamrah bin Rabi'ah, meninggal tahun 202 Hijriah. Ini sudah masuk ulama abad ketiga ini. Dan kemudian Fadl bin Dukain, ini juga ulama abad ketiga. Tayyib. Ini sebelumnya belum ada. Nah, sebelumnya belum ada. Nah, karena apa? Sebelumnya aman-aman saja. Nah, Nah, kemudian masuk di abad ini ada fenomena-fenomena itu tadi yang akhirnya menuntut para ulama untuk mulai memperhatikan ilmu riwayat itu, mulai diperhatikan. Nah, seperti yang kemarin kita bahas, bahwa mereka, Ibnu Sirin mengatakan dulu mereka itu nggak ada tanya tentang sanad, itu nggak ada. Kapan sanad itu mulai dipertanyakan? Setelah bermunculan fitnah-fitnah. Setelah bermunculan fitnah-fitnah, setiap ada orang mengatakan qala Rasulullah, maka kita tanya, sammulana rijalakum. Sebutkan siapa guru kalian. Sebutkan siapa gurunya. Nah, kalau ahli bid'ah ditolak, kalau ahli sunnah diterima. Baik. Kemudian ada perkembangan dalam metode penyusunan hadis di masa ini. Tatawwur at-tadwin fi hadzal qarn. Nah, perkembangan penyusunan hadis di abad ini. Yang pertama adalah zuhurut tafriq bainat tadwin alladhi huwa mujarradul jam'i wa bainat tasnif. Nah, munculnya perbedaan antara tadwin dan tasnif. Kalau tadwin tadi apa? Hanya pembukuan saja. Pokoknya didokumenkan gitu saja. Nah, sekarang sudah ada yang namanya apa? Tasnif. Tasnif itu apa? Tidak sekedar bikin dokumen, enggak. Tidak sekedar mencatat, tidak. Nah, ada apa di sini? Ada tertib, ada tadwib. Nah, sudah mulai diurut. Oh, ini hadis-hadis tentang akidah. Oh, ini hadis-hadis tentang ibadah. Oh, ini hadis-hadis tentang muamalat. Oh, ini hadis-hadis tentang maghazi dan seterusnya. Nah, sudah mulai di sini. Ulama apa? Meningkatkan metode penulisan hadis itu. Kalau yang tahun sebelumnya pokok hanya ditulis. Yang penting ada dokumennya dulu, udah. Kalau yang sebelumnya. Nah, sekarang enggak. Nah, sudah mulai meningkat. Nah,
harus diurut sesuai dengan babnya, sesuai dengan masalahnya, sudah ada upaya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi kita isyarahkan, kalau di abad sebelumnya yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang dicatat hanya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada perkembangan. Apa itu? Karya-karya tulis yang dicatat di era ini, anna hadhil musannafat al-mudawwana fi hadzal asr jama'at ila janibi ahadithir Rasul sallallahu alaihi wasallam aqwal sahabat wa fatawa tabi'in. Nah, karya-karya yang dibukukan di era ini menggabungkan antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan sahabat dan fatwa para tabi'in. Jadi kitabnya isinya enggak hanya hadis Nabi. Ya, jadi hadis nanti ada ucapan sahabat yang relevan dengan hadis ini dicantumkan juga. Fatwa tabi'in yang relevan dengan hadis ini dicantumkan juga. Baik. Itu di era sebelumnya gimana? Di era sebelumnya ucapan-ucapan sahabat, fatwa-fatwa sahabat, apalagi fatwa tabi'in, ya hanya disebarkan secara lisan saja, nggak ada tulisan, nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, di era sebelumnya yang dicatat hanya hadis Nabi. Fatwa sahabat ya cukup diingat, disebarkan secara lisan gitu saja. Fatwa tabi'in ya cuma begitu. Baik. Kemudian metode tariqat tadwin fi musannafati hadzal qarn. Metode nulisan hadis di abad ini adalah jam'ul ahadits al-mutanasibah fi babin wahidin. Mengumpulkan hadis-hadis yang mutanasib, yang semisal atau yang sesuai di dalam satu bab. Thumma yajma'u jumlatan minal abwab awil kutub fi musannafin wahid. Kemudian beberapa bab atau beberapa kitab diletakkan atau ditempatkan dalam satu musannaf, dalam satu musannaf. Nah, kemudian untuk segi penamaan karya-karya tulis di masa ini. Nah, penamaannya belum ada nama Sahih Bukhari, Sunan apa itu belum ada. Nah, ada Sunan ada ya. Nah, jadi penamaan atau nama-nama karya tulis di era ini adalah seperti Muwatta. Nanti banyak kitab-kitab namanya Muwatta itu ya. Nah, ada kitab namanya Al-Jami', ada kitab namanya Sunan. Nah, sebagian kitab ada judulnya hanya Kitabul Jihad gitu saja. Nah, atau ada Kitabul Imarah khusus apa enggak. Nah, Kitabul Zuhud, Kitabul Maghazi. Nah, jadi judul-judulnya seperti itu. Nah, kemudian di halaman berikutnya di situ saya cantumkan beberapa ulama yang dikenal memiliki karya tulis di abad ini. Ada 12. Nah, ada 12. Nah, yang terakhir ini yang kita kenal, siapa itu? Imam Malik bin Anas dengan karyanya kitab apa? Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Nah, salah satu sebab
kitab ini dinamakan Al-Muwatta adalah karena begitu Imam Malik selesai menulis kitab ini, dia tunjukkan kepada ulama-ulama yang ada di Madinah saat itu, dan semuanya sepakat dengan apa yang ditulis oleh Imam Malik. Makanya dia sebut dengan Al-Muwatta. Ada beberapa sebab lain yang dikatakan menjadi penyebab namanya adalah Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini di dalamnya selain hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah tercantum pandangan-pandangan atau fikihnya Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, seperti tadi kita sebutkan bahwa arah penyusunan kitab-kitab hadis di abad ini memang seperti itu, Nah, kemudian kitab Muwatta ini diriwayatkan dengan berbagai macam riwayat. Nah, jadi ada Muwatta beberapa versi. Karena apa? Karena Imam Malik masih terus menulis, kadang merevisi. Nah, sehingga sebagian murid menjumpai ini, sebagian tidak. Nah, sehingga kita akan menjumpai banyak versi kitab Muwatta. Banyak kita jumpai versi kitab Muwatta. Baik. Kita beralih ke abad ketiga. Langsung saja ya, singkat-singkat gitu aja. Insya Allah cukup. Baik. Abad ketiga ini bisa dibilang zaman keemasan. Nah, zaman apa? Zaman keemasan untuk pembukuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan bahkan tidak hanya hadis Rasulullah SAW. Semua ilmu-ilmu Islam. Nah, era keemasannya adalah di abad ketiga Hijriah ini. Nah, karena di abad ketiga Hijriah ini, nah, di situ saya sebutkan dhaharat fi hadzal qarn kutubul masanid wa kutubus sunnah, kutubus sittah as-sihah wa sunan. Baik. Di abad ini muncul kitab-kitab musnad. Saya sebutkan satu-satu ada nanti. Kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, semuanya itu munculnya di era ini, di zaman ini. Nah, kitab-kitab yang di kalangan umat Islam itu dianggap sebagai apa? Dawawinul Islam ini. Nah, dokumen utama Islam ya kitab-kitab ini. Nah, baik. Di abad ini banyak ulama-ulama yang menonjol, baik di dalam riwayat maupun di dalam tahqiq atau mengkritiki hadis-hadis yang diriwayatkan, itu banyak sekali. Nah, di antara ulama-ulama yang menonjol yang hidup di abad ketiga ini seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ingat? Baik. Ishaq bin Rahawai. Kenal? Kenal Pak Yudi? Enggak kenal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Mau jawabnya serba salah katanya. Saya mau jawab kenal, ditanya kenal di mana katanya. Baik. Ali ibn al-Madini, Yahya bin Ma'in, nama-nama yang tidak asing buat kita. Nah, Muhammad bin Muslim ibni Warah, Abu Abdullah al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj, Abu Zur'ah, Abu Hatim, nah, Uthman bin Sa'id, Abdullah bin Abdurrahman ad-Daramiyan, Ashabus Sunan al-Arba'ah. Nah, itu adalah ulama-ulama abad keberapa? Ulama-ulama abad ketiga. Baik. Kemudian di abad ketiga ini ada muncul yaitu penyusunan kitab-kitab khusus masalah akidah. Nah, ini sudah ada.
Kitab-kitab yang disusun khusus masalah akidah. Nah, ada dua metode yang ditempuh oleh para ulama dalam membuat kitab-kitab ini. Yang pertama adalah jam'un nusus al-waridah fil aqidah minal kitabi was sunnah. Mengumpulkan nas-nas yang datang dalam masalah akidah, baik itu dari Al-Quran maupun sunnah. Ma'abayani manhajis salaf fi fahmi hadhihi nusus. Nah, disertai dengan penjelasan bagaimana manhajus salaf dalam memahami nas-nas ini. Dan wa mauqifihim min ashabil ahwa, dan bagaimana sikap mereka terhadap ahli bid'ah. Nah, kitab-kitab ini contohnya adalah kitab dengan judul As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Abdullah. Ada lagi kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Abu Nasr Al-Marwazi. Nah, ini termasuk kitab-kitab akidah yang awal. Nah, termasuk kitab-kitab akidah yang awal. Baik. Kemudian metode yang kedua adalah maslakur rat 'alal mubtadi'ah. Nah, ditulis dengan metode apa? Metodenya adalah bantahan untuk ahli bid'ah. Nah, jadi kitabnya ditulis dengan apa? Metode langsung membantah ahli bid'ah. Nah, contoh kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan untuk Jahmiyah, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ad-Darimi juga menulis kitab yang sama, judulnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Nah, kemudian ada kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Bishr al-Marisi al-Mu'tazili. Nah, bantahan untuk Bishr al-Marisi al-Mu'tazili. Yang menulis siapa? Ad-Darimi. Imam Bukhari juga menulis kitab judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Nah, itu adalah dari Imam Al-Bukhari. Ini metode ini munculnya di abad keberapa? Abad ketiga Hijriyah. Nah, kemudian berikutnya mumayyizatut tadwin fi hadzal qarn. Keistimewaan penyusunan hadis di abad ini. Nah, yang pertama adalah tajrid ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamyiziha an ghairiha. Membersihkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memisahkannya dari yang lain. Nah, ini berbeda dengan tadi yang di abad keberapa? Nah, yang di abad kedua. Nah, abad kedua banyak kitab-kitab hadis ditulis bersama dengan ucapan-ucapan sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Nah, di abad ketiga kitab-kitab hadis ditulis khusus untuk kitab-kitab hadis. Seperti di abad pertama. Nah, seperti di abad pertama. Baik. Tapi bedanya dengan abad pertama apa? Kalau abad pertama tidak memperhatikan bab-babnya, tidak. Nah, pokoknya dibukukan gitu saja. Nah, abad kedua diperhatikan bab-babnya, tapi dicampur dengan ucapan-ucapan sahabat, fatwa-fatwa tabi'in. Abad ketiga, nah, dibukukan dengan apa? Sesuai khusus hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada aqwalus sahabah, fatwa tabi'in, tidak ada. Baik. Kemudian keistimewaan penyusunan hadis di abad ini adalah al-i'tina'u bi bayani darajatil hadis min haitsu sihhati wa dha'af.
Di sini sudah ada perhatian untuk menjelaskan kedudukan hadis. Hadis ini sahih atau dhaif. Itu sudah mulai dijelaskan di situ. Nah, terutama di dalam kitab-kitab yang musannifnya tidak hanya mengkhususkan hadis sahih dalam kitabnya. Mereka banyak menjelaskan hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Baik. Kemudian cara nulisan hadis di sini sudah mulai lebih banyak metodenya semakin banyak. Nah, sudah semakin banyak. Oh iya. Kemudian di sini di antara beberapa metode penyusunan hadis yang muncul di abad ketiga, yang pertama adalah kutubul masanid. Kitab yang dikasih judul musnad. Nah, kitab-kitab ini maksudnya gimana? Allati ta'ni bi jam'i ahadithi kulli sahabiyin ala hiddah. Nah, kitab ini metodenya adalah mengumpulkan hadis-hadisnya setiap sahabat, nah, disendirikan. Baik, misalnya ada yang metodenya dimulai dari sahabat-sahabat yang paling mulia, dimulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Ahlul Badr, kemudian Ashabus Syajarah, dan seterusnya baru yang lain-lain. Nah, ini dikumpulkan itu. Musnad Abu Bakar As-Siddiq, Musnad Umar bin Khattab, Musnad Uthman bin Affan, Musnad Ali bin Abi Thalib. Nah, semuanya begitu. Jadi tidak dilihat babnya, tapi dilihat dari sahabat siapa. Nah, dan ini tentunya bagi penghafal hadis sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, di mana mereka tidak bingung misalkan ini hadisnya siapa. Nah, kenapa? Nanti sekian puluh hadis semua dari Abu Bakar, sekian puluh hadis semua dari Umar, sekian ribu hadis semua dari Abu Hurairah. Gampang kan ngapalnya? Gampang. Cuma memang kalau untuk orang yang tidak menghafal dan dia mau mencari hadis dalam bab ini, itu agak menyulitkan. Kenapa? Dia memang tidak disusun sesuai dengan bab-babnya. Nah, metodenya enggak selalu dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar dulu, Umar dulu, enggak. Ada yang mengurutnya dengan dimulai dari sesuai dengan huruf abjad, ada juga. Nah, termasuk yang semisal adalah kitab-kitab yang dikasih judul mu'jam. Mu'jam itu juga bisa disebut dengan musnad. Nah, itu bedanya adalah kitab-kitab ini disusun, urutan hadisnya itu biasanya dimulai dari satu persatu gurunya mu'alif itu. Nah, jadi berdasarkan gurunya penyusun itu. Nah, dia habiskan semua riwayat guru satu, selesai. Entah itu dari sahabat siapapun. Nah, kemudian guru yang berikutnya, semua hadisnya jadikan satu terus begitu, seperti 3 mu'jam yang terkenal. Mu'jamnya siapa? At-Tabrani. Nah, mu'jamnya At-Tabrani. Dikenal ada Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, ada Al-Mu'jam As-Saghir. Baik. Kemudian juga ada kitab As-Sihah atau kitab As-Sahih. Yaitu kitab-kitab yang disusun khusus untuk hadis-hadis yang dianggap sahih menurut kriteria penulis. Nah, kenapa kita bicara menurut kriteria penulis? Karena kriteria penulis berbeda-beda. Nah, kriterianya Imam Al-Bukhari dengan kriterianya Ibnu Hibban, dengan kriterianya Ibnu Khuzaimah tentunya berbeda. Tentunya berbeda. Baik. Kemudian ada hadis-hadis yang disusun dengan judul sunan. Dengan judul apa? Sunan. Nah,
Kitab sunan itu gimana? Kitab sunan itu adalah kitab yang menyusun hadisnya dengan metode yaitu susun sesuai dengan bab-bab fikihnya. Nah, biasanya dia akan dimulai dari kitabut thaharah, kitabus shalah dan seterusnya sampai berakhir dengan bab muamalahnya, Baik. Biasanya kitab-kitab sunan ini dia tidak mensyaratkan hadis sahih. Kenapa? Nah, dia fokusnya adalah mengumpulkan hadis yang ada dalam setiap bab. Ya, jadi fokus dia adalah mengumpulkan hadis yang ada dalam setiap bab. Nah, terkadang dia tidak jumpai hadis sahih dalam bab itu. Akhirnya dia cantumkan juga. Nah, tapi kebanyakan penulisnya akan menjelaskan hadis ini dhaif. Nah, hadis ini dhaif. Nah, dia jelaskan seperti itu. Kalaupun dia tidak menjelaskan hadis ini dhaif atau tidak, itu juga tidak bisa dikatakan wah ini enggak amanah dalam sisi ilmu. Enggak. Karena apa? Mereka meriwayatkan hadis itu lengkap dengan sanadnya. Artinya seakan-akan mereka mengatakan dalam bab ini ada hadis ini dengan sanad seperti ini. Silahkan kamu nilai sendiri hadisnya sahih atau tidak. Begitu kan? Tayyib. Kecuali kalau dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disebutkan bagaimana sanadnya, nah itu mungkin bisa dikritik. Tapi di sini enggak. Dia sebutkan secara lengkap dengan sanadnya. Nah, sehingga memberikan kesempatan bagi yang membaca untuk meneliti hadis itu sahih atau tidak. Baik. Kemudian di abad ini juga ada kitab-kitab yang disusun dengan tema mukhtalaful hadis. Artinya hadis-hadis yang berselisih. Artinya hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang berbeda, yang tidak bisa digabungkan. Nah, namanya kitabnya disebut dengan apa? Mukhtalaful hadis atau muskilul athar. Contohnya ada kitab Ikhtilaful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i. Ada juga kitab Ikhtilaful Hadis karya Ali ibn al-Madini. Ada juga kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis karya Ibnu Qutaibah. Ini sudah meningkat kan? Nah, pembahasan hadis di sini sudah meningkat. Ada beberapa hadis yang sepertinya muskil. Ada beberapa hadis yang riwayatnya kok sulit digabungkan. Nah, ini mereka buat kitab-kitab khusus, dia jelaskan ini gimana sih hadis ini sebenarnya. Kok ada riwayat begini, ada riwayat begini. Ini gimana? Baik. Untuk kitab-kitab yang dimaksud kitab musnad itu seperti ada musnad Imam Ahmad yang paling kita kenal, kitab Sihah ya, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim di era ini ya. Nah, ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Nah, ini nanti waktunya sampai jam berapa? Masih kan ya? Baik. Sampai jam 5 ya? Baik. Insya Allah nanti bisa terselesaikan. Kalau tidak selesai nanti baca kitabnya sendiri. Ayo, gimana sah apa enggak nanti? Ayo. Dan mudah-mudahan sudah ada terjemahannya kitab seperti ini. Ayo. Kita menginjak ke abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Baik. Abad ke-4, ke-5 Hijriah ini bisa dikatakan masih melanjutkan perjuangan abad ketiga, yaitu masih melanjutkan pengumpulan hadis-hadis itu.
Nah, pengumpulan hadis-hadis itu masih belum berhenti. Baik. Di abad ke-4 ke-5 ini metode-metode pembukuan hadis juga tidak berbeda jauh dengan abad ketiga. Nah, sehingga di abad ini juga metode penulisan hadis, nah, ada yang mengikuti metodenya Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu apa? Kitab yang disusun untuk khusus hadis-hadis sahih menurut penulisnya. Nah, seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Sakan. Nah, ini kitab-kitab yang memang penulisnya mensyaratkan hadis sahih saja dalam kitab itu. Hanya saja memang menurut para ulama kriteria mereka tidak seketat kriteria Bukhari dan Muslim. Sehingga kadang-kadang masih ada hadis-hadis dhaif yang lolos masuk ke dalam kitab itu. Nah, terkhusus Sahih Ibnu Khuzaimah ini kitab yang sangat besar. Kitab yang sangat besar, cuma sebagian besarnya tidak dijumpai. Nah, jadi yang sekarang bisa kita jumpai itu hanya sekitar sepertiganya saja. Hanya sekitar sepertiganya saja. Nah, jadi 2/3 hilang. 2/3 hilang. Nah, dan akurasinya menurut para ulama juga sangat bagus. Dia lebih bagus dari Sahih Ibnu Hibban. Nah, lebih bagus dari Sahih Ibnu Hibban. Nah, sehingga keberadaan hadis dhaif dalam Sahih Ibnu Khuzaimah relatif sedikit daripada Sahih Ibnu Hibban. Nah, kemudian Al-Mustadrak ala lil Hakim. Kitab ini oleh penulisnya ditulis dengan maksud menghimpun hadis-hadis yang menurut dia ini sesuai dengan standarnya Sahih Bukhari dan Muslim, tapi tidak tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu. Nah, jadi dia pelajari kriteria yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim, kemudian dia lihat hadis-hadis yang sesuai dengan kriteria ini kemudian tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, cuma Al-Hakim ini menurut para ulama dia sangat longgar dalam menerapkan kriteria itu. Nah, sehingga banyak hadis-hadis dhaif lolos masuk dalam kitab Al-Mustadraknya ini. Ada yang mengatakan Al-Hakim itu dia menulis kitabnya itu dengan 2 tahapan. Tahapan pertama dia kumpulkan kitab-kitab yang dia duga itu sesuai dengan kriterianya Al-Bukhari dan Muslim. Setelah itu baru dia kaji ulang. Nah, kemudian sebagiannya sempat dikaji ulang, sebagiannya belum. Nah, sehingga dikatakan kemungkinan hadis-hadis dhaif yang masih terdapat di situ itu karena apa? Adalah yang belum sempat dia seleksi ulang. Nah, karena dia menulisnya dengan 2 tahapan. Pertama dia kumpulkan dulu, kemudian dia seleksi lagi. Baik. Kemudian juga ada kitab-kitab yang ditulis dengan metode Ashabus Sunan. Seperti Muntaqa Ibnul Jarud, Sunan Ad-Daraqutni, Sunan Al-Baihaqi. Ini juga ada mengikuti metodenya
Sunan Arba'ah. Baik. Kemudian ada kitab-kitab juga yang ditulis dalam bab mukhtalaful hadis dan muskilnya hadis. Nah, kitab-kitab ini di antaranya adalah Syarh Ma'anil Athar karya At-Tahawi, juga kitab namanya Muskilul Athar juga karya At-Tahawi. Kedua kitab ini dia katakan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Al-Imam Syafi'i. Nah, jadi Al-Imam Syafi'i memang sudah menulis kitab dalam masalah mukhtalaful hadis, tapi itu baru mulai, artinya belum banyak hadis yang dia cantumkan di situ, belum banyak. Nah, itu dilanjutkan oleh At-Tahawi. Nah, kemudian selain itu juga ada Ta'wil Mukhtalaful Hadis karya Ibnu Qutaibah. Nah, ada perkembangan lain di abad ini, yaitu sudah mulai ada kitab-kitab yang merumuskan secara khusus kaidah penentuan derajat hadis atau yang disebut dengan kitab mustalah hadis. Sebelumnya belum ada, sebelumnya sudah ada, tapi tidak dikhususkan dalam satu kitab. Misalnya dalam kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, kitab usul fikih itu kan ya. Itu ya sudah ada. Di dalamnya termasuk ada pembahasan mustalah hadis. Karena pembahasan usul fikih enggak lepas dari pembahasan mustalah hadis. Dalam Sahih Muslim muqaddimahnya itu juga mustalah hadis, ya, mustalah hadis. Nah, ini di abad ini sudah mulai ada kitab-kitab khusus ditulis tentang mustalah hadis. Nah, seperti kitab dengan judul Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, yang menulis adalah Abu Muhammad Ar-Ramahuruzi. Nah, ini dikatakan bahwa dia adalah orang yang pertama menyendirikan ilmu mustalah hadis. Nah, dia adalah orang yang pertama. Baik. Kemudian Al-Mustakhraj Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Abu Abdullah Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Baik. Kemudian juga setelah Ma'rifatu Ulumil Hadis, muridnya Abu Nu'aim Al-Asbahani menulis Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Baik. Jadi dia tambahkan karya yang sudah ada, dia tambahi lagi. Baik. Selain ini juga ada kitab-kitab ditulis untuk jadi semacam ensiklopedia hadis di kamus. Nah, jadi kitab ini gimana dia metodenya? Menggabungkan ke beberapa kitab itu dia gabungkan jadi satu. Nah, di antaranya adalah yang paling banyak kalau kita lihat judulnya adalah Al-Jam'u Bainas Sahihain. Ada berapa kitab itu? 9 kitab dengan judul yang sama. Itu apa? Al-Jam'u Baina As-Sahihain. Nah, Al-Jam'u Baina As-Sahihain. Itu apa itu? Hadis-hadisnya Al-Bukhari dan Muslim digabungkan jadi satu. Karena apa? Karena itu kan banyak kesamaan. Itu kan banyak kesamaan. Jadi yang ada yang ada dalam Bukhari nggak ada dalam Muslim, yang ada dalam Sahih Muslim nggak ada dalam Sahih Bukhari, gabungkan jadi satu. Sehingga baca satu kitab seperti baca dua kitab. Nah, baik. Kemudian juga ada kitab-kitab yang
dikumpul di situ menggabungkan beberapa kitab, tidak hanya Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, coba ini diantaranya adalah At-Tajrid lis-Sihahi was-Sunan. Nah, itu menggabungkan As-Sahihan, Sahih Bukhari dan Muslim, Muwatta, Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasai. Berapa kitab? 7 kitab. Nah, 7 kitab. Kutubus Sittah ditambah Al-Muwatta. Nah, kemudian juga ada kitab dengan judul Al-Jam'u Bainal Kutub As-Sittah. Nah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Muwatta ditambah Sunan Arba'ah kecuali Ibnu Majah. Nah, kemudian ada kitab dengan judul Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Nah, karya Ibnul Athir. Kemudian ada Anwarul Misbah fil Jam'i Bainal Kutubis Sittah. Nah, ini kitab-kitab yang ditulis dengan metode seperti itu. Artinya memang secara umum hadis pembukuan hadis itu sudah selesai. Nah, sudah selesai sehingga karya-karya ulama setelahnya itu berkutat di sekitar karya-karya yang sudah ada. Nah, mengolah kembali karya-karya yang sudah ada. Menggabungkan Sahih Bukhari, Muslim, menggabungkan Kutubus Sittah dan seterusnya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi pembukuan yang baru, itu sudah tidak ada di abad keberapa? Ke-4 dan ke-5. Tapi saudara sekalian, ini penting. Berarti pembukuan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dikatakan terjadi di masa yang itu tidak terlambat, ya, masa yang mubakir. Nah, yang mubakir masih sangat awal sekali. Nah, sehingga kalau kita lihat, apalagi dalam Sahih Bukhari gitu ya, sanadnya masih pendek-pendek. Bahkan di dalam Sahih Bukhari itu beberapa hadis itu sanadnya cuma 3. Nah, cuma 3. Nah, bahkan sampai ada ulama yang mengumpulkan secara khusus Thulathiyatul Bukhari. Nah, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang sanadnya cuma 3. Nah, sanadnya cuma 3. Ayo. Apa pentingnya ini saudara sekalian? Hadis itu semakin pendek rantainya, adalah silsilah sanadnya, itu semakin tinggi akurasinya. Ya enggak? Nah, semakin tinggi akurasinya. Nah, sehingga kalau sanad itu masih pendek, baru sekitar 4, 5, nah itu akurasinya masih tinggi. Nah, ini bagi kita adalah wawasan, ya, untuk menolak teori-teori orang yang melemahkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meragukan otentitasnya. Ditambah lagi kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para ulama untuk menerima hadis atau menolaknya. Nah, itu sangat ketat sekali. Nah, bahkan mungkin kalau kita hidup di zaman mereka, kita ini nggak ada orang yang termasuk diterima hadisnya. Nah, jadi kenapa? Mereka sangat teliti banget, seleksinya itu sangat ketat banget. Siapa yang bisa diterima hadisnya? Coba. Nah, kadang ulama itu menolak hadisnya seseorang itu tidak hanya karena dia fasik. Ya,
Nah, karena dia fasik atau enggak. Nah, karena hal-hal yang terkait dengan muruah ditolak hadisnya karena apa? Diketahui jalan di tempat umum enggak pakai peci, ditolak hadisnya. Kita gimana? Ada yang ditolak hadisnya kenapa? Nah, kelihatan makan di apa? Enggak sambil jalan. Nah, ditolak. Padahal kita biasa kan? Nah, ada yang ditolak hadisnya karena apa? Sering didapati tidur di majelis ilmu. Dhaif ini, hadisnya dhaif ini. Dhaif. Nah, ini belum orang-orang yang jelas itu hafalannya lemah, yang ahli bid'ah, yang orang fasik, semua sudah jelas. Hal seperti ini saja mereka jadikan sebagai alasan tolak hadisnya. Nah, ditambah hafalan yang luar biasa dari mereka. Nah, banyak dari ulama-ulama dulu, nanti kita ceritakan lagi insya Allah, ini sudah habis waktunya katanya. Nah, ininya itu kayak kaset. Nah, memorinya itu kayak kaset, sekali mendengar hafal. Kita ulangi 10 kali belum hafal. Nah, baik saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.